Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Azian Nopiani dengan nomor NIM 1249240029 dari kelas 2A Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Deden Ibnu Suja, ME. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelaan negara. Jadi, pembelaan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara secara utuh. Secara bahasa, pembelaan negara berasal dari kata bela dan negara. Dalam KBBI, bela negara memiliki arti menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara. Sedangkan dalam arti lebih seriusnya, bela negara memiliki arti melepaskan negara dari ancaman yang datang dari negara asing. Pembelaan negara ini merupakan salah satu hal yang penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara, ditambah Indonesia merupakan negara yang penuh keanekaragaman hayati yang selalu diincar negara lain untuk dijajah. Disinilah bela negara dibutuhkan untuk tetap bahu-membahu menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada dasar hukum pembelaan negara. Konsepsi dasar hukum bela negara sudah tersebutkan di dalam Pancasila serta Undang-Undang 1945. Berikut dasar hukum bela negara di Indonesia. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua ada Pasal 30 ayat 1 UUD RI tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga ada Pasal 30 ayat 2 UUD RI tahun 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada nilai-nilai pembelaan negara. Berdasarkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2020, terdapat 5 nilai dasar pembelaan negara yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Yang pertama, cinta tanah air, mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ada berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi A. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. B. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Adapun indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi
A. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya prinsip dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang selanjutnya ada implementasi pembelaan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memegang peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara di tengah berbagai tantangan. Berikut ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai implementasi pembelaan negara berdasarkan studi dan jurnal ilmiah terkini yang menunjukkan bagaimana konsep ini dijalankan dalam praktik. Yang pertama, ada pembentukan komponen cadangan atau Komcad. Studi di Kodam 3 Siliwangi menunjukkan bahwa pembentukan Komcad telah dilaksanakan secara optimal, peserta memiliki kapasitas dan keahlian yang mumpuni mendukung penguatan pertahanan negara sesuai UU nomor 23 tahun 2019. Yang kedua, sistem pertahanan rakyat semesta Sishanta atau Hankamrata. Pasca diberlakukannya UU PSDN 26 September 2019, sistem Sishanta dikuatkan sebagai prinsip dasar pertahanan negara. Implementasi dilakukan melalui kaderisasi bela negara yang selanjutnya menjadi Komcad dan komponen pendukung bersama TNI sebagai komponen utama. Yang ketiga, transformasi digital dan keamanan cyber. Revolusi teknologi digital menuntut inovasi dalam pertahanan cyber. Konsep benteng digital dikembangkan melalui 5 fondasi utama: kepastian hukum, prosedur teknis, struktur organisasi, capacity building, dan edukasi bagi pengguna guna menangkal ancaman cyber. Strategi jangka menengah hingga panjang mencakup pembangunan postur pertahanan cyber. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia untuk optimalisasi pertahanan. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting dalam meningkatkan performa pertahanan nasional, termasuk pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi personel militer. Yang kelima, pergeseran paradigma kebijakan pertahanan. Pergeseran global terhadap ancaman asimetris mendorong integrasi teknologi seperti AI dan drone dalam strategi pertahanan. Meskipun demikian, tantangan koordinasi antar lembaga dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru masih menjadi hambatan utama. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.